Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan Arba'in An-Nawawiyah, sudah sampai di hadis yang kedua. Al-haditsus tsani maji'u Jibril liyu'allimal muslimin amra dinihim. Datangnya Jibril untuk mengajarkan kaum muslimin pada saat itu tentang urusan perkara agama mereka. Sehingga hadis ini juga disebut dengan hadis Jibril, karena di sini kisah bagaimana Jibril alaihissalam merubah dirinya menjadi bentuk manusia yang datang kemudian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Sayyidina Umar, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga sama seperti hadis yang sebelum yang pertama, juga dari riwayatnya dari Sayyidina Umar. Beliau bercerita beliau, di suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Iztala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab syadidu sawadis sya'ar. Tiba-tiba, kata Sayyidina Umar, nampak muncul seorang laki-laki. Ketika itu laki-laki ini sangat putih pakaiannya, sangat rapi pakaiannya. Syadidu sawadis sya'ar. Kemudian rambutnya juga masih rapi, masih hitam, ganteng. Kemudian la yura alaihi atharus safar. Tidak ada bekas dilihat dari laki-laki itu, bekas perjalanan jauhnya. Artinya biasanya kan kalau orang pergi safar, pergi perjalanan, kita ini kalau pergi perjalanan jauh, mungkin di awal-awal masih rapi, masih dengan dandanan di rumahnya. Tapi ketika perjalanan jauh, bisa jadi kemudian yang tadi rapi sudah mulai agak kurang rapi, karena perjalanan yang jauh. Mungkin tadi bajunya kesentuh inilah, itulah, nah itu. Tapi ini enggak. Laki-laki yang datang kepada kita waktu itu, kata beliau bercerita, dia masih rapi dan tidak ada bekas dari mana laki-laki ini. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan kita tidak ada yang mengenal laki-laki ini. Seorang pun tidak ada yang pernah melihat laki-laki ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian laki-laki tadi duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menempelkan lututnya kepada lutut Nabi. Jadi lututnya itu ada riwayat yang mengatakan seperti orang duduk iftirash, seperti itu. Orang duduk iftirash, laki-laki ini menempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan juga dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Laki-laki itu kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad. Nah ini laki-laki ini belum kenal dengan Nabi, baru pertama kita lihat, tapi dia sudah memanggil ya Muhammad. Padahal para sahabat di saat itu, mereka dengan adabnya tidak pernah di antara mereka memanggil Nabi dengan namanya langsung.
ya Rasulullah. Tapi ini tidak. Seorang laki-laki ini memanggilnya dengan nama, wahai Muhammad, beritakan kepadaku atau kasih tahu aku tentang apa itu Islam. Pertanyaan laki-laki tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'ta in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian Nabi menjawab, Islam itu artinya engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak selain Allah Subhanahu wa taala, dan engkau bersaksi pula bahwa Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Juga engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian melakukan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu. Nah, itulah Islam, kata Nabi memberitahukan laki-laki tadi. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kata laki-laki tadi itu, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Jadi ini aneh. Biasanya orang bertanya karena dia tidak tahu. Tapi laki-laki ini bertanya juga membenarkan, artinya dia sudah tahu. Sehingga fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh, kata Sayyidina Umar, kami heran sama laki-laki tadi. Kok dia nanya tapi dia yang membenarkan? Artinya dia sudah tahu. Nah, itu ceritanya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan hadis yang sudah kita baca tadi, kita bisa mengambil paham bahwa Islam itu merupakan seluruhnya umumnya adalah perbuatan anggota zahir. Mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian naik haji bagi yang mampu. Nah, itu semua merupakan ada di anggota-anggota zahir itu Islam. Artinya bahwa ketika seseorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia sudah namanya Islam, mudah yang namanya orang Muslim. Perkara hatinya Islam, masuk Islam karena apa, karena ini atau karena itu, nah itu bukan urusan kita. Fahisabuhu 'alallah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia sudah menjadi muslim di dunia. Masalah dia Islam mungkin karena ingin nikah, masalah dia masuk Islam mungkin karena takut, mungkin karena diancam, mungkin supaya mendapatkan kehormatan, mungkin supaya mendapatkan pengikut yang banyak. Nah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita untuk menilai. Artinya, ketika seseorang itu sudah zahirnya kemudian dia bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, maka berlakulah bagi orang ini hak-hak sebagaimana orang Muslim pada umumnya. Jadi, artinya kalau dia minta bantuan, kita bantu. Kalau dia kesusahan, kita tolong sebagaimana kita memperlakukan Muslim lainnya. Kalau nanti dia meninggal dunia, kita kuburkan di pekuburan orang-orang Muslim. Nah, masalah hatinya karena apa, karena itu, karena ini dia masuk Islam mungkin karena apa, nah itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita berlakukan dia di dunia ini sebagai seorang Muslim. Nah, itu artinya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian dilanjutkan.
laki-laki tadi itu bertanya lagi kepada Nabi, fa akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku, beritahu aku apa itu tentang iman itu. Apa itu iman? Qala, Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqtah. Kemudian Nabi menjawab, iman itu artinya engkau beriman, engkau percaya, arti iman itu. Engkau meyakini, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari akhir, dan engkau percaya dengan takdir baik maupun buruknya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi menyampaikan, hadirin hadirat, ringkasnya beliau menyampaikan bahwa iman itu pertama artinya engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Apa yang dipercayai Allah itu? Nah, para ulama menjelaskan, mensyarahkan, beriman percaya kepada Allah itu artinya yang pertama kita percaya biwujudihi, kita percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu wajib dipercayai bahwa Allah itu benar adanya. Dengan bukti salah satunya dengan tanda alam semesta ini. Nah, itu. Apalagi arti percaya kepada Allah itu artinya juga birububiyatihi. Kita percaya bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Kita percaya bahwa Allah lah yang mengatur kehidupan kita, memberikan kita hidup, kemudian mematikan kita, memberikan kita rizki. Kita yakini itu Allah semua yang mengaturnya. Nah, itu yang kedua. Kita percaya juga biuluhiyatihi, dengan ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita percaya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Nah, itu. Kemudian kita percaya juga biwahdaniyatihi, dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu tunggal, tidak berbilang, sebagaimana mungkin ada kepercayaan yang lainnya seperti itu. Nah, itu. Wa annahu muttasifun bikulli kamal wa munazzahun an kulli naqsin wa nuhal. Allah itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan bersih daripada sifat kekurangan. Nah, itu. Artinya, kesimpulannya, kita percaya kepada Allah itu dengan mengenal Allah melalui sifatnya yang kemudian yang wajib kita ketahui untuk mendekatkan pemahaman kita. Para ulama kemudian menyusun disebut dengan sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis ila akhir, dan seterusnya. Nah, itu cara kita salah satunya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Yang kedua, iman itu apa? Wa malaikatihi. Kita percaya bahwa beriman percaya kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu artinya hum ajsamun nuraniyatun qadiruna an tashakkula bi ashkalin mukhtalifah. Malaikat itu artinya yang terbuat, jisimnya itu terbuat dari cahaya. Kalau manusia kan terbuat dari tanah. Kalau jin terbuat dari api, iblis. Nah, kalau malaikat ini terbuat dari cahaya. Terbuat dari cahaya dia. Dan malaikat ini bisa berubah-ubah bentuk sesuai dengan yang dia inginkan. Seperti ini kisahnya, Jibril menyamar jadi seorang laki-laki datang menghadap kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan para sahabat kaum muslimin pada saat itu. Nah itu. Nah, beriman kepada malaikat ini artinya apa? Kita beriman yang pertama bahwa kita percayai malaikat itu ada. Karena memang Nabi menyampaikan sedemikian. Karena juga di dalam Al-Quran disampaikan demikian. Kita wajib percaya bahwa malaikat itu benar ada. Itu yang pertama. Kemudian kita percaya apa lagi? Kita percaya bahwa malaikat itu adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Nah, itu para malaikat itu. Dan malaikat ini tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malaikat yang ditugaskan khusus untuk sujud saja. Ada lagi malaikat khusus diciptakan untuk ruku saja. Ada malaikat yang ditugaskan khusus untuk bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah. Ada juga malaikat yang seperti itu. Nah itu para malaikat ini. Dan malaikat ini tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, nggak ada. Dan makhluk yang tidak dibebani dengan nafsu. Kalau manusia ada nafsu, ada akal. Kalau malaikat ada akal, tapi tidak ada nafsunya. Oleh karena itu, manusia ini apabila bisa mengendalikan akal dan nafsunya, dia bisa lebih mulia daripada malaikat itu. Tapi kalau manusia ini tidak bisa mengendalikan akal dan juga nafsunya, maka dia bisa juga lebih rendah dari hewan itu. Nah itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat ini ada juga malaikat yang ajaib, yang badannya itu ada dua. Di badannya itu ada dua unsur, yaitu dikisahkan unsur salju dan juga unsur api. Nah, ajaibnya malaikat ini sebagian tubuhnya dari salju dan sebagian tubuhnya dari api, tapi api tidak memadamkan salju dan salju yang ada di tubuhnya juga tidak memadamkan api yang ada di tubuhnya sebelahnya juga. Nah itu. Nah, tugasnya malaikat ini apa kemudian? Tugasnya malaikat ini mendoakan orang-orang yang beriman dengan berdoa, Allahumma ya man allafa bainal salji wan nar, alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Wahai Allah yang menjinakkan, yang menyatukan antara salju dan api, maka satukanlah, jinakkanlah antara hati-hati hambamu yang beriman. Nah, ini tugasnya malaikat yang tadi itu. Nah, ini menunjukkan supaya kita ini sebagai sesama manusia, sesama orang yang beriman, tidak boleh yang namanya saling dendam, saling marah-marahan, kemudian saling iri, saling dengki. Karena malaikat mendoakan demikian kepada kita, supaya hamba-hamba yang beriman ini tidak ada saling dendam dan saling marah. Karena Nabi juga mengatakan, al-mu'minu laisa bil haqud. Orang beriman itu tidak boleh dia dendam kepada saudaranya. Nah itu. Nah, dan ini terkabulkan doa malaikat ini, bahwa orang beriman itu pasti hatinya jinak dengan, artinya hatinya nyaman, tenang dengan orang yang beriman yang lainnya itu. Nah itu. Kemudian ada juga malaikat yang tugasnya itu berdoa kepada orang yang menginfakkan hartanya. Ada juga malaikat ini berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah,
berikanlah gantiannya orang yang nyumbang di jalanmu ini. Ada juga malaikat yang ditugaskan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menyimpan harta bendanya tidak dikeluarkan. Dia pelit. Nah, seperti itulah. Nah, itu ada juga malaikat yang bertugas demikian. Nah, banyak sekali jumlah malaikat ini, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tapi yang wajib kita ketahui, ya berjumlah 10 dan beserta tugas-tugasnya itu. Dari Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah itu beriman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga, iman itu artinya wa kutubihi. Engkau beriman, engkau percaya kepada kitab-kitabnya Allah. Apa artinya percaya kepada kitabnya Allah? Kita percaya bahwa ada kitab yang diberikan kepada para rasul, dan kita yakini kitab itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga yakini bahwa seluruh yang ada di dalamnya itu, Al-Quran itu semuanya benar tanpa terkecuali. Seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu, dan Al-Quran itu adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk qadim azaliyun. Nah itu adalah Al-Quran. Banyak kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pendapat yang mengatakan jumlahnya itu 104. Ada pendapat seperti itu. Tapi yang wajib kita imani ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa. Dan di antara 4 kitab ini yang terjamin kemurniannya sampai hari kiamat hanyalah Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan pasti kamilah yang akan menjaganya. Makanya Al-Quran ini masih terjaga dari awal sampai akhir, tidak ada perubahan. Dan hebatnya lagi Al-Quran ini, kemana-mana selalu, kalau misalnya di luar negeri ya, di Indonesia, di Arab, atau di Amerika, di Inggris, itu pasti ada Arabnya. Dan kalau ada terjemahnya, pasti ada Arabnya. Tidak ada Al-Quran itu terjemahnya saja. Berbeda dengan kitab-kitab, mohon maaf, yang lain. Itu mereka tidak menggunakan redaksi konteks aslinya. Misalnya kayak kitab-kitab yang lain. Nah itu tidak menggunakan redaksi asli. Tapi hebatnya Al-Quran ini terjaga. Mau ditaruh di mana, di Amerika, tetap ikut Arabnya. Nah itu. Yang Al-Quran yang memang yang Arabnya, yang terjemahnya itu bukan Al-Quran. Nah seperti itu. Nah, Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemurniannya, sehingga seandainya begini, contoh seandainya di dunia ini kertas semuanya punah, kemudian teknologi aplikasi Al-Quran, HP, teknologi seluruhnya juga nggak ada, kemudian mau dicetak ulang. Nah pertama, sesuatu hal yang pertama paling bisa dicetak ulang sama seperti awalnya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini terjaga, ada yang banyak penghafal Al-Quran itu. Nah ini kelebihannya Al-Quran itu. Nah itu. Kemudian warusulihi, kita juga beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita percayai bahwa mereka adalah yang diutus untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Nah itu. Rasul-Rasul ini jumlahnya ada yang mengatakan 313. Tapi
yang wajib kita imani itu berjumlah 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, itu wajib dihafal. Kalau enggak dihafal artinya kurang, berdosa. Wajib dihafal. Nah, hafal ini ada dua. Ada hafal secara berurutan, tingkatan pertama, berurutan. Ditanya, kamu hafal enggak 25 Nabi dan Rasul? Hafal. Coba, Adam, Idris, Nuh, ila akhir. Dia bisa sebutkan dari pertama sampai Nabi Muhammad dengan secara berurutan. Nah, itu hafal namanya. Ada hafal yang kedua. Hafal yang kedua, dia hafal tapi tidak berurutan, tapi hafal juga namanya. Dan ini juga selamat yang seperti itu. Ketika ditanya, kamu hafal? Hafal. Nuh itu Nabi bukan? Nabi. Udin bukan. Nah, berarti dia tahu. Artinya dia mengetahui mana yang Nabi, mana yang bukan Nabi dan Rasul. Seperti itu. Nah, yang seperti itu juga hafal namanya. Dia tahu, bisa bedakan. Oh, kalau Nuh Nabi, kalau Udin bukan Nabi. Nah, berarti dia hafal namanya. Selamat juga yang seperti itu. Nah, itu Rasul-Rasul Allah. Kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ada perbedaan antara kemudian Nabi dan juga Rasul. Kalau Nabi itu mereka yang diberikan wahyu oleh Allah dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, tapi Rasul diberikan wahyu dan wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, itu sedikit perbedaan antara Nabi dan juga Rasul. Wal yaumil akhir, iman itu juga engkau percaya kepada hari akhir, hari kiamat. Apa yang kita percayai? Bahwa dunia ini akan ada episode terakhir, akan ada tamatnya dunia ini. Selesainya ada dunia ini. Setelah selesai ada yang namanya hari kebangkitan, ada yang namanya alam kubur, alam barzah. Kemudian ada pengumpulan di padang mahsyar, ada hisab, ada huru-hara hari kiamat, ada kemudian jembatan Siratal Mustaqim, ada syafaat dan lain sebagainya, ada surga dan ada neraka. Nah, itu semua wajib kita yakini. Yang berkaitan tentang hari akhir itu wajib juga itu diyakini. Nah, itu artinya beriman kita kepada hari akhir. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Juga engkau beriman dengan takdir baik buruknya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu artinya kita beriman bahwa an ta'taqida annallaha qaddara khairan wa syarran qabla khalqil khalaq wa anna jami'a ma kana yawma yakunu biqada'illah wa qadarihi. Jadi beriman dengan qada dan qadar itu artinya kita begini. Kalau qada artinya ketentuan Allah yang Allah telah tetapkan sebelum adanya semua ini. Itu namanya qada. Qadar, keberlakuan ketentuan Allah tadi, itulah qadar. Contoh, qada Allah, ketentuan Allah, pengetahuan Allah, itu si A akan menjadi orang alim nanti, akan menjadi orang yang soleh, akan menikah, kemudian memiliki anak 5, kemudian semuanya soleh dan solehah misalnya. Itu qada Allah sebelum si A ada. Nah, kemudian qadar bunyinya begini. Keberlakuan ketentuan Allah yang tadi. Nah, kemudian adalah si A, kemudian dia hidup. Nah, kemudian dia menikah, kemudian dia punya anak. Nah, kemudian anaknya ini menjadi soleh-solehah, dia menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Nah, itu namanya qadar di situ. Keberlakuan ketentuan Allah tadi. Itu qada dan qadar.
Artinya jangan sampai kemudian kita salah memahami bahwa katanya ketika melakukan maksiat itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nauzubillah. Karena salah paham. Oh, ini semua ini sudah Allah tentukan. Iya, Allah mengetahui kamu akan berbuat maksiat di jam ini, di detik ini, di hari ini, di tanggal ini, di bulan ini. Allah tahu engkau akan bermaksiat di situ. Allah tahu. Tapi di saat itu juga kita diberikan akal. Diberikan akal. Nah, akal inilah yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan akal, sudah mengetahui, tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu, kita diberikan pilihan. Berbeda halnya kalau kita bukan yang memilih, seperti terlahir dari suku Lombok, dari orang Indonesia. Nah, itu kita tidak bisa memilih yang seperti itu. Tapi ini kita diberikan akal untuk memilih. Nah, itulah yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi yang melakukan maksiat itu bukan bab qada dan qadar. Bukan. Tapi itu akal yang Allah berikan kepada kita untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kita sudah tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan Allah tahu juga di saat itu, di jam itu, sebelum itu Allah tahu pasti engkau akan bermaksiat. Allah sudah tahu seperti itu. Nah, itu. Nah, itu artinya takdir Allah ini kita wajib mempercayai bahwa yang baik maupun yang buruk itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, rezeki kita sebelum kita ada ditentukan si A rezekinya segini, umurnya segini, kemudian hidupnya begini dan begitu, itu sudah ada sebelum segala sesuatu ini ada. Nah, itu. Baik yang buruk maupun yang baik. Ada orang kafir, itu sudah ditentukan oleh Allah. Ada orang yang beriman, itu pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Sehingga kita wajib meyakini bahwa semuanya di alam semesta ini, segala-galanya itu sedikit pun tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib kita yakini demikian. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda di dalam hadis qudsi, "Khalaqtul khaira wasyarr. Fatuba liman khalaqtuhu lil khair wa ajraitul khair ala yadayhi. Wa wailun liman khalaqtuhu lisyarr wa ajraitus syarr ala yadayhi. Wa wailun thumma wail liman qala lima wa kaifa." Nah, Nabi SAW menyampaikan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kata Allah, saya yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Maka beruntunglah bagi orang yang saya ciptakan kebaikan dan saya jalankan kebaikan di atas tangannya. Kemudian rugilah bagi orang yang saya ciptakan untuk keburukan dan saya berlakukan keburukan atas kedua tangannya. Kemudian rugi, begitu rugi. Rugi sebesar-besar rugi bagi orang yang mengatakan kenapa dan kenapa. Bagaimana dan kenapa. Nah, itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kebaikan dan keburukan itu. Ada kita lihat orang soleh, orang alim. Nah, itu Allah yang sudah tentukan. Makanya fatuba liman Fatuba liman khalaqtuhu lil khair wa ajraitul khair ala yadayhi. Ada orang yang kita lihat fasik, berbuat salah-salah terus, itu sudah Allah tentukan. Wa wailun liman khalaqtuhu lisyarr wa ajraitus syarr ala yadayhi. Ada orang mabuk-mabuk, dia orangnya. Ada orang kelahi, dia lagi orangnya. Ada orang minum-minum, dia juga orangnya. Nah, itu wailun thumma wail.
itulah orang yang rugi. Itu orang yang rugi. Kemudian ada yang lebih rugi dari orang itu. Wa wailun thumma wail liman qala lima wa kaifa. Dan rugi, sungguh merugi. Paling rugi adalah orang yang mengatakan kenapa dan kenapa. Kita ini gimana ini? Allah kok kenapa ya Allah ciptakan dia? Kasihan dong, dia menjadi orang yang rugi. Nah, pertanyaan yang seperti itu, nah itu pertanyaan yang rugi, sebesar rugi. Yang lebih rugi lagi, yang mengatakan kenapa dan kenapa, mengkritik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mengatur semuanya. Allah sudah maha mengetahui, maha bijaksana, mana yang ditentukan sebagai yang baik dan sebagai yang buruk itu. Nah, kita tidak ada hak untuk mengkritik Allah. Kita yang ikut aturan Allah, bukan kita paksa Allah mengikuti aturan manusia. Terkadang kita ini sebagai manusia maksa supaya Allah ikuti aturan kita. Bukan. Kita yang ikuti aturan Allah sebagai Tuhan. Kita ini sebagai hamba. Nah, itu artinya. Nah itu tentang qada dan qadar tadi. Qala sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian malaikat Jibril, laki-laki tadi itu bertanya lagi kepada Nabi, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Nabi menjawab, qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kata Nabi, ihsan itu artinya engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu seperti itu, maka rasakanlah Allah yang melihatmu. Nah, jadi ihsan artinya, kata Nabi, seolah-olah engkau menyembah Allah, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Melihat Allah itu artinya di dalam surga. Jadi di dalam surga itu nikmat yang paling besar adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bagaimana nikmatnya, kenikmatan di dalam surga, itu semuanya kalah dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika penduduk surga berasik-asikan di dalam surga dengan bidadari, dengan makanan, dengan minuman, bermain-main dengan istrinya, keluarganya, bidadari-bidadari yang disediakan, kenikmatan yang disediakan. Kemudian ada pengumuman bahwa Allah bertajalli, siapa inginnya melihat Allah. Maka semua penduduk surga saat itu meninggalkan semua keasikan-keasikan surga itu, berebut melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu menunjukkan bahwa puncak kenikmatan di dalam surga itu adalah melihat sang pemilik surga itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ihsan itu artinya engkau beribadah kepada Allah, engkau seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita ini ibadah kepada Allah merasakan kelezatan, sehingga dengan kelezatan itu kita meninggalkan segala kesibukan yang lainnya. Kita ini sholat, nikmat, lezat. Baca zikir, baca sholawat, nikmat, lezat. Sehingga yang lainnya sudah tidak diperdulikan lagi. Nah, itu sudah ihsan namanya. Sudah merasakan kelezatan. Nah, itu artinya seperti di surga tadi. Atau kalau tidak bisa seperti itu, maka rasakanlah bahwa Allah yang melihatmu. Kita sholat, kita baca Al-Quran, kita yakini bahwa Allah mendengarkan. Kita sholat, kita yakini Allah melihat. Dimanapun kita yakini demikian. Nah, itu ihsan namanya. Muraqabah. Kemudian qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Laki-laki itu melanjutkan bertanya,
Wahai Muhammad, tolong kabarkan aku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi, sama, kita sama-sama tidak tahu. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang menanya. Kita sama-sama tidak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Tapi kalau begitu, kasih tahu aku apa tanda-tanda kiamat itu. Qala, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Pertama tandanya, seorang perempuan melahirkan rajanya, melahirkan tuannya. Artinya apa? Di sini para ulama mensyarahkan, kita ambil salah satu maknanya, artinya bagaimana tanda kiamat itu nanti akan ada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang orang tuanya ini dijadikannya budak. Seorang budak melahirkan rajanya. Anaknya jadi raja, ibunya, orang tuanya seolah-olah menjadi pembantu. Yang seharusnya orang tuanya dimuliakan, dihormati, diagungkan, tapi malah orang tuanya dihinakan dengan cara-cara seperti itu. Nah, itu salah satu tanda kiamat itu. Kemudian apalagi tanda kiamat itu? Wa antaral hufatal uratal alat tari'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Tanda yang kemudian juga hari kiamat itu, engkau melihat orang yang telanjang, yang pakaiannya tidak karuan, kemudian dia menggembala kambingnya, kemudian dia bertinggi-tinggian dalam membangun bangunan. Nah, di sini artinya bahwa ada penjelasan juga yang menjelaskan artinya nanti pada akhir tanda-tanda kiamat itu akan ada pemimpin yang kemudian menjadi pemimpin padahal dia pemimpin yang zalim karena banyak uangnya, akhirnya menjadi pemimpin. Nah, ada penjelasan sarahnya seperti itu. Ada juga yang mensarahkan, yang menjelaskan artinya bahwa orang berlomba-lomba dalam membangun bangunan gedung-gedung pencakar langit. Dan ini sudah terjadi juga sekarang kan. Nah, itu kata beliau tanda-tanda kiamat itu. Tsumman talaqah falabithna maliyan. Kemudian laki-laki tadi itu pergi setelah bertanya beberapa pertanyaan tadi. Kemudian saya berdiam beberapa malian, beberapa lama. Ada yang meriwayatkan sampai beberapa hari. Diam. Enggak bertanya. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya? Qultu ini ya, bukan qalat. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar berkata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Itu adalah Jibril, kata Nabi, yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, itu. Jadi Jibril itu datang kepada Nabi itu sebanyak 24.000 kali. Semenjak diangkat jadi Rasul sampai beliau wafat, Jibril itu mendatangi Nabi sebanyak 24.000 kali. Nah, kemudian Imam Ghazali memberikan catatan tentang ujung hadis ini. Bagaimana para sahabat itu sangat beradab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang kedua, bagaimana para sahabat itu tidak mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Artinya tadi kan ada laki-laki datang ini, tidak dikenal, pakaiannya bagus, rambutnya rapi. Kemudian datang kepada Nabi tiba-tiba seolah akrab dengan Nabi, menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi, kemudian menaruh tangannya di paha Nabi dan bertanya beberapa hal kepada Nabi.
Nah, sahabat ini adabnya tidak bertanya kepada Nabi, tapi diam sampai beberapa hari. Bahkan diamnya itu. Tidak ada yang tanya. Setelah itu, ya Rasul, siapa tadi? Sayyidina Umar. Tidak ada yang tanya seperti itu. Nah, ini merupakan adab juga. Nah, ketika sudah lama, barulah Nabi sendiri yang memberitahukan bahwa, tahu tidak siapa tadi yang datang? Nah, itu Jibril. Artinya, tidak penting itu yang datang siapa ketika bersama dengan guru kita. Yang penting apa yang diajarkan, apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran itu. Nah, itu pelajaran yang juga bisa kita ambil dari kisah hadis ini, Rasulullah dengan para sahabat dan datangnya Jibril alaihi salam. Nah, itu sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di hadis yang ketiga. Nah, Allah Subhanahu wa taala a'lam.